Halo semuanya, pernah nggak sih kalian pusing ngelihat grafik pasar yang naik turun nggak karuan? Nah, hari ini kita bakal mengubah kekacauan itu jadi sebuah cerita yang gampang banget dibaca. Bayangin aja kalian itu seorang detektif yang lagi menyelidiki tempat kejadian perkara. Grafik harga yang lompat sana-sini itu ibarat jejak kaki yang ditinggalin oleh pelaku. Dan konsep yang mau kita bahas hari ini yaitu trend lines atau garis tren adalah kaca pembesar kalian. Alat ini bakal bantu kita melacak jejak-jejak tadi dan memahami kemana arah pasar selanjutnya dengan sangat jelas. Oke, biar gampang, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas konsep dasar, cara menggambar yang akurat, bedanya support dan resistance, aturan emas, strategi breakout, dan ditutup dengan ringkasan praktik yang pas banget buat persiapan ujian atau review strategi kilat kalian. Kita mulai dari bagian pertama ya, memahami konsep dasar trend lines. Jadi, apa sih sebenarnya trendline ini? Simpelnya, ini cuma garis lurus biasa yang menghubungkan titik-titik harga penting, tujuannya buat melihat arah dominan pasar. Tapi jangan salah, walau cuma garis lurus sederhana, dampaknya itu luar biasa besar buat membaca psikologi pasar. Di balik satu garis itu, terkumpul jutaan keputusan dari para pembeli dan penjual. Ini tuh ibarat representasi visual dari pertarungan antara rasa takut dan keserakahan yang terjadi tiap detiknya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau grafik ini ibarat jejak kaki, terus gimana cara kita mulai melacaknya? Prakteknya kayak gimana sih? Ini membawa kita masuk ke bagian kedua, cara menggambar dengan akurat. Kalian cuma butuh 3 langkah krusial di sini. Langkah pertama, tentuin dulu arahnya. Apakah pasar lagi dikuasai pembeli alias harganya naik atau bullish, atau malah lagi dikuasai penjual alias harganya turun atau bearish. Langkah kedua, cari titik kuncinya. Kalian tinggal menghubungkan 2 puncak yang berdekatan atau 2 lembah yang berdekatan. Gampang banget kan? Dan langkah ketiga, nah ini yang sering kelupaan, tarik dan perpanjang garisnya jauh ke sisi kanan. Kenapa coba? Biar kita bisa mengantisipasi reaksi harga di masa depan. Garis yang kalian tarik ke kanan itu bakal jadi medan pertempuran selanjutnya. Lanjut ke bagian ketiga, support pasar versus resistance. Kita akan membedah gaya tarik-menarik di pasar. Biar gampang ngebayanginnya, coba pikirkan sebuah bola karet yang memantul di dalam lorong yang miring. Kalau trennya lagi naik, garis tren ini berfungsi sebagai lantai atau support. Pas harga turun nyentuh lantai ini, dia bakal langsung memantul ke atas lagi. Tapi kebalikannya, kalau tren lagi turun, garis ini berubah peran jadi atap atau resistance. Tiap kali harga mencoba naik, dia bakal kejedot atap ini dan langsung tertolak ke bawah. Jadi, menentukan apakah kita lagi melihat lantai yang memantulkan atau atap yang menekan itu adalah kunci utamanya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, aturan emas dan keandalan. Siapin catatan kalian ya, terutama yang lagi siap-siap buat ujian. Ada 4 aturan emas di sini. 1, tren itu teman baik kalian, jangan pernah dilawan. Ikutin aja arahnya. 2, butuh minimal 2 sentuhan harga buat membentuk sebuah garis. Kalau cuma 1, itu mah kita cuma berimajinasi. 3, waktu bikin garis makin kuat. Garis yang bertahan berbulan-bulan tanpa tertembus itu punya kekuatan psikologis yang jauh lebih besar dibanding garis yang baru jadi kemarin. Dan 4, penembusan yang bersih alias clean break, itu artinya tren bakal berubah total atau justru pergerakannya makin kencang. Tapi kadang banyak pemula yang ragu dan nanya, emangnya 2 sentuhan aja udah cukup buat kita mempertaruhkan modal? Bisa langsung dipercaya nggak sih garisnya? Nah, fakta yang super menarik di sini adalah bagaimana keandalan garis tren itu sangat bergantung sama jumlah sentuhannya. 2 sentuhan itu emang memenuhi syarat dasar, tapi hitungannya cuma dapat 2 bintang, alias kurang bisa diandalkan. Tapi pas harga nyentuh untuk ketiga kalinya dan memantul, keandalannya langsung naik jadi 3 bintang. Kalau 4 sentuhan, itu udah masuk kategori sangat bisa diandalkan. Nah, kalau kalian nemu garis sampai 5 sentuhan atau lebih, wah itu bintang 5. Probabilitas keberhasilannya tinggi banget. Semakin sering pasar mengakui garis itu tanpa menembusnya, semakin tebal juga pertahanannya. Masuk ke bagian kelima, strategi breakout dan breakdown. Apa yang terjadi kalau batas-batas tadi akhirnya dijebol? Buat kalian para pemimpin bisnis atau pengambil keputusan strategis, penembusan atau breakout ini bukan sekedar sinyal trading biasa loh. Saat harga berhasil menembus ke atas garis resistance yang tadinya menekan pasar, itu adalah sinyal beli yang sangat potensial. Sebaliknya, kalau harga ngejebol ke bawah garis support atau breakdown, siap-siap, itu peringatan potensi aksi jual yang masif. Dari kacamata makro, penembusan ini mewakili perubahan mendasar dalam psikologi pasar. Ini nandain kalau keseimbangan antara pembeli dan penjual udah rusak, dan persepsi orang-orang terhadap aset itu benar-benar bergeser secara drastis. Begitu garis patah, disitulah momentum baru lahir. Akhirnya, kita tiba di bagian ke-6, ringkasan untuk persiapan dan praktik. Yuk kita tarik semua teorinya ke dunia nyata. Ada 4 kegunaan utama yang bisa langsung kalian praktekin. Pertama, mengidentifikasi arah tren.
Kedua, mengantisipasi di mana harga bakal memantul atau tertolak. Ketiga, mencari titik masuk yang pas banget. Dan yang keempat, ini yang paling penting, manajemen risiko. Coba bayangin kalian lagi berinvestasi di saham teknologi yang lagi meroket. Kalian tarik garis tren di bawahnya. Nah, cara terbaik melindungi modal kalian adalah dengan memasang stop loss tepat di bawah garis itu. Kalau garisnya sampai jebol, berarti cerita sahamnya udah berubah, dan sistem otomatis bakal menyelamatkan modal kalian dari kerugian yang lebih dalam. Ada satu kutipan bagus banget dari materi kita. Kesederhanaan adalah keuntungan terbesar Anda. Gambar, amati, bereaksi. Ini benar-benar merangkum seluruh filosofi kita hari ini. Kalian itu nggak butuh rumus matematika yang bikin pusing. Kalian cuma butuh disiplin untuk menggambar secara objektif, kesabaran buat memperhatikan pergerakan harganya, dan terus latihan biar mata kalian makin tajam. Nggak usah tebak-tebakan pasar, cukup bereaksi aja sama apa yang terjadi di sekitar garis yang udah kalian buat. Jadi, intinya, memahami analisis teknikal itu nggak harus memusingkan, asalkan kita tahu cara visualisasinya. Nah sekarang, setelah kalian tahu rahasia di balik jejak-jejak pasar ini, pertanyaan saya buat kalian. Udah siap belum buka grafik dan mulai menarik garis pertama kalian hari ini? Terima kasih banget udah ngikutin sesi eksplorasi materi kali ini. Teruslah belajar, banyakin praktek, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.